Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada setiap makhluknya. Namun, tahukah kita bahwa kebiasaan tertentu termasuk cara kita tidur bisa menjadi penghalang datangnya rezeki? Dalam Islam, segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan hingga hal yang tampak sederhana seperti posisi tidur, bisa mempengaruhi keberkahan hidup kita. Mari kita bahas lebih mendalam mengenai 5 posisi tidur yang dapat menghambat datangnya rezeki. Sebelum ke pembahasannya, silakan saudaraku untuk menyimak video ini hingga selesai, agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori sahabatku semuanya. Terima kasih. Yang pertama adalah tidur dengan wajah menghadap ke bawah. Tidur dengan posisi wajah menghadap ke bawah atau tengkurap sering dianggap nyaman oleh sebagian orang. Namun dalam Islam, tidur dengan posisi ini kurang dianjurkan. Rasulullah SAW pernah menegur seseorang yang tidur tengkurap dan bersabda, "Sesungguhnya ini adalah cara tidur yang tidak disukai oleh Allah." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Tidur tengkurap tidak hanya kurang disukai Allah, tetapi juga membawa dampak negatif baik secara fisik maupun spiritual. Secara medis, posisi ini dapat menyebabkan tekanan pada organ tubuh seperti jantung dan paru-paru yang menghambat aliran darah dan oksigen ke otak. Hal ini dapat menyebabkan tubuh terasa lemas dan tidak segar saat bangun. Dalam jangka panjang, kebiasaan tidur tengkurap juga dapat memicu masalah kesehatan serius seperti gangguan pernapasan. Secara spiritual, tidur tengkurap mencerminkan sifat lalai dan kurangnya rasa syukur. Posisi ini seringkali membuat seseorang lebih sulit bangun untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat subuh. Bayangkan, waktu yang seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah malah dihabiskan dalam posisi yang tidak disukainya. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk senantiasa menjaga adab tidur. Tidur tengkurap tidak hanya berpotensi menjauhkan kita dari keberkahan, tetapi juga menjadi penghalang rezeki karena kurangnya ketaatan dalam beribadah. Oleh karena itu, biasakanlah tidur dengan posisi yang disukai oleh Rasulullah SAW, yaitu miring ke kanan. Posisi ini tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga mendatangkan keberkahan. Yang kedua adalah tidur dengan posisi tidak bersuci. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesucian diri dalam segala keadaan, termasuk saat tidur. Tidur dalam keadaan tidak suci, seperti tanpa berwudu atau setelah melakukan dosa, dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidur dalam keadaan suci, malaikat akan mendoakannya selama ia tidur dengan berkata, 'Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Tidur dalam keadaan tidak suci seringkali menunjukkan kelalaian kita dalam menjaga adab Islam. Keadaan ini tidak hanya mengurangi keberkahan dalam hidup, tetapi juga menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, sebelum tidur, pastikan untuk berwudu, membaca doa, dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dengan menjaga kesucian diri sebelum tidur, kita tidak hanya mendapatkan doa dari malaikat, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan ini akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Selain itu, tidur dalam keadaan suci juga memberikan rasa tenang dan nyaman, sehingga kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah tidur terlalu lama dan bermalas-malasan. Islam sangat menekankan pentingnya waktu dan penggunaan waktu yang bermanfaat. Tidur terlalu lama meskipun kelihatannya sepele, sebenarnya adalah salah satu untuk pemborosan waktu yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Waktu pagi adalah saat yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki dan keberkahannya. Namun, jika kita terlalu banyak tidur dan melewatkan waktu pagi, kita kehilangan kesempatan besar untuk mendapatkan rezeki yang telah Allah sediakan. Tidur yang berlebihan juga dapat membuat tubuh menjadi lemas dan malas, sehingga kita kurang produktif dalam bekerja atau beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surah An-Naba ayat 10-11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa siang hari adalah waktu untuk beraktivitas dan mencari rezeki. Tidur terlalu lama di siang hari dapat mengganggu produktivitas kita dan membuat waktu terbuang sia-sia. Selain itu, tidur berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan depresi. Oleh karena itu, mari kita atur pola tidur dengan bijak dan manfaatkan waktu pagi untuk mencari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai langkah praktis, kita bisa membuat jadwal harian yang jelas, termasuk waktu tidur yang cukup. Tidur 6-8 jam sehari sudah cukup untuk menjaga kesehatan tubuh, sehingga kita tetap produktif dan bisa menjalankan aktivitas dengan optimal. Hindari kebiasaan begadang yang tidak bermanfaat, seperti menonton televisi atau bermain gadget hingga larut malam. Yang keempat adalah tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah melaksanakan sholat subuh adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Padahal, waktu setelah subuh adalah waktu yang sangat berharga untuk mencari keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidur setelah sholat subuh. Beliau mengisi waktu pagi dengan berzikir, membaca Al-Quran, atau mengerjakan aktivitas bermanfaat lainnya. Seorang ulama bernama Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Tidur di pagi hari dapat menghalangi datangnya rezeki." Tidur setelah subuh seringkali membuat kita kehilangan energi dan semangat untuk beraktivitas. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat menghilangkan peluang untuk memanfaatkan waktu pagi yang penuh berkah. Jika kita ingin rezeki yang lancar dan penuh keberkahan, mari kita biasakan untuk mengisi waktu pagi dengan kegiatan positif seperti berzikir, membaca Al-Quran, atau merencanakan aktivitas hari lainnya. Selain itu, tidur setelah subuh juga dapat menyebabkan tubuh menjadi lebih lemas dan kepala terasa pusing saat bangun. Akibatnya, produktivitas kita sepanjang hari menjadi terganggu. Oleh karena itu, alih-alih tidur, gunakan waktu pagi untuk melakukan aktivitas ringan seperti berolahraga, membersihkan rumah, atau membantu orang tua. Dengan demikian, kita tidak hanya mendapatkan keberkahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian, yang kelima adalah tidur di waktu asar. Tidur di waktu asar atau menjelang maghrib adalah kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Dalam Islam, waktu asar hingga maghrib adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah seperti berzikir dan berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidur pada waktu asar hingga akalnya terganggu, maka janganlah ia mencela selain dirinya sendiri." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi.
Tidur di waktu asar tidak hanya dapat mengganggu kesehatan tubuh, tetapi juga mempengaruhi kondisi mental dan spiritual kita. Posisi tidur ini sering dikaitkan dengan rasa malas dan hilangnya semangat untuk beribadah. Selain itu, tidur di waktu ini dapat membuat tubuh terasa lelah dan tidak bugar saat bangun, sehingga menghambat produktivitas kita. Secara medis, tidur di sore hari dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, yaitu jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun kita. Akibatnya, kita mungkin mengalami kesulitan tidur di malam hari, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas tidur secara keseluruhan. Untuk menghindari kebiasaan ini, mari kita isi waktu asar dengan aktivitas yang bermanfaat, seperti berdoa, berzikir, atau membantu orang lain. Dengan begitu, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi tidur yang kita anggap sepele ternyata memiliki dampak besar dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal rezeki. Islam mengajarkan kita untuk menjaga adab tidur dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan menghindari 5 posisi tidur di atas, insya Allah kita dapat membuka pintu rezeki dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan tidur sebagai ibadah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita semua senantiasa diberikan rezeki yang halal, berkah dan melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.